Flaming Battlefield adalah tanah penuh peluang dan hanya bisa diakses oleh para ahli. Itu juga merupakan kuburan dingin yang di dalamnya terdapat banyak sekali tulang orang yang telah meninggal. Semua wilayah milik Markis Piaoxue akan mengirim para ahli mereka ke medan perang, begitu pula aku. Aku telah mengirim 9 komandan. 8 orang bertarung bersama dalam satu tim, sementara 1 orang yang tersisa berhasil mencapai tahap 3 selama ekspedisi dan maju sendirian. Beberapa hari yang lalu, tim tersebut mengalami masalah. Mereka disergap, 5 orang tewas dan 2 orang terluka parah. Pertempuran di Flaming Battlefield masih berlangsung, dengan banyak ahli yang gugur dalam pertempuran. Seiring berlanjutnya pertempuran, demikian pula pembunuhan. Saya akan menggantikan kelima orang yang telah gugur di medan perang. Sekarang, saya akan mengumumkan nama kelima orang yang akan menggantikan mereka. Perkataan penguasa pedang besi bergema bagai guntur di istana Huoyou. Pengumuman Iron Saber Lord menyebabkan suasana kegembiraan luar biasa di antara para komandan yang hadir. Mereka sudah lama ingin pergi ke Flaming Battlefield. Antusiasme mereka tidak pudar oleh kenyataan bahwa tempat itu penuh bahaya dan risiko. Bagaimanapun, melalui tantangan dan bahaya, para ahli menyempurnakan keterampilan dan kekuatan mereka. Flaming Battlefield merupakan tempat yang tepat untuk menguji nyali para ahli ini. Aku sudah lama bermimpi pergi ke Flaming Battlefield. Aku sangat berharap aku termasuk di antara 5 orang yang beruntung itu. Lei Dao menggeram dengan suara pelan. Jian Wushuang juga mengangkat kepalanya penuh harap saat mendengar pengumuman itu. Iron Saber Lord mulai membaca nama-nama ahli yang terpilih. Yang pertama, Yan Mo dari tentara kedua. Seorang pria jangkung dan kekar yang tingginya lebih dari 2 meter melangkah maju. Meski ekspresinya muram, matanya menyembunyikan kegembiraannya karena terpilih. Yan Mo, kekuatanmu biasa-biasa saja, tetapi pertahananmu sangat bagus. Saat tiba di Flaming Battlefield, manfaatkan sepenuhnya keunggulanmu untuk melengkapi kekuatan rekan satu timmu. Dimengerti, Yang Mulia, suara Yan Mo serak saat dia menanggapi perintah penguasa pedang besi. Yang kedua, Bing Yue dari tentara kedua. Seorang wanita anggun berpakaian jubah putih melangkah keluar dari pasukan kedua. 2 pedang tipis dan lembut diikatkan di punggungnya. Bing Yue, kau terkenal karena pencapaianmu dalam memahami asal mula tetesan air. Kau adalah seorang ahli di antara para komandan dan sangat terampil dalam menjebak musuh. Akan ada banyak kesempatan bagimu di Flaming Battlefield untuk mengembangkan potensimu sepenuhnya. Namun, kau tidak pandai dalam hal pertahanan, jadi, kau dapat mengandalkan Yan Mo saat kau sampai di sana, saran penguasa wilayah pedang besi. Mengerti, Yang Mulia, wanita itu mengangguk. Lei Dao dari tentara pertama, lanjut Sang Tuan. Lei Dao telah menunggu dengan penuh harap dan gembira saat namanya dipanggil. Ia melangkah maju dan berdiri di hadapan Tuhan dengan sikap hormat. Lei Dao, sang penguasa menatapnya. Kau telah berulang kali meminta untuk dikirim ke medan perang berapi. Hari ini, aku mengabulkan permintaanmu. Kekuatanmu dahsyat dan kau gesit. Kau akan menjadi kekuatan yang kuat dalam tim. Namun, kamu harus mengatasi kesabaranmu saat berada di Flaming Battlefield. Mengerti, Yang Mulia? Lei Dao mengangguk. Ia sangat gembira. Siling dari tentara pertama, lanjut Sang Tuan. Siling melangkah maju. Tidak seperti yang lain, kamu tidak memiliki keterampilan atau kekuatan khusus tetapi kamu tidak memiliki kelemahan, kata sang penguasa kepada Siling, kamu memiliki semua keterampilan, termasuk kecepatan, kekuatan, dan pertahanan. Aku yakin kamu akan menemukan panggungmu di sana. Dimengerti, Yang Mulia? Siling mengangguk dengan serius. Di antara 4 yang terpilih, angkatan pertama dan angkatan kedua masing-masing berjumlah 2 orang. Mereka yang tidak dipanggil menjadi cemas. Jian Wushuang menyadari bahwa keempatnya dipilih karena keunggulan masing-masing. Seperti Mo Yan, dia pandai bertahan. Bing Yue adalah ahli dalam menjebak musuh. Lei Dao dapat mengerahkan kekuatan dan kecepatan yang luar biasa dalam sekejap. Adapun Siling, dia seimbang dalam semua aspek. Yang terakhir pasti punya keterampilan unik. Jian Wushuang berpikir dalam hati. Yang terakhir, sang penguasa berbicara perlahan sambil melihat sekeliling. Semua orang menunggu dengan napas tertahan. Pendekar pedang dari pasukan pertama. Semua perhatian tertuju pada Jian Wushuang. Dia merasa heran, karena tidak menyangka akan terpilih. Para komandan di aula juga tercengang. Jian Wushuang adalah pendatang baru di ketentaraan.
Dan dia malah terpilih untuk bertarung di Flaming Battlefield. Jian Wushuang berhasil menghilangkan rasa terkejutnya dan menghadap penguasa pedang besi. Pendekar pedang, sang dewa menatap Jian Wushuang dengan serius dan berkata, "Kamu baru saja bergabung dengan pasukanku, jadi aku seharusnya tidak memilihmu. Namun, kamu kuat dan yang terpenting, kamu memiliki teknik alam yang unik. Ini jarang terjadi dan akan sangat membantu tim yang kuat." Lei Dao, Siling dan mereka yang telah menyaksikan sungai darah Jian Wushuang mengangguk setuju. Memang benar bahwa selama pertarungan memperebutkan permata darah, sungai darah milik Jian Wushuang telah membatalkan posisi mereka yang kurang menguntungkan. Keterampilan ini akan menjadi keuntungan saat mereka bertempur di Flaming Battlefield. Keahlianmu akan sangat membantu tim. Mungkin lebih berguna daripada keahlian Lei Dao dan 3 orang lainnya jika digabungkan. Selain itu, kamu memiliki naluri bertahan hidup yang kuat. Aku yakin kamu akan selamat dari Flaming Battlefield jika kamu tidak bertemu dengan seorang ahli dari alam Sein yang menentang surga atau tingkat penguasa. Itulah sebabnya aku memilihmu sebagai anggota terakhir timku. Apakah kamu bersedia pergi? Sang dewa memandang Jian Wushuang. Tentu saja, aku bersedia pergi. Jian Wushuang mengangguk tanpa ragu. Seperti komandan lainnya, dia ingin pergi ke Flaming Battlefield. Wilayah Iron Saber itu kecil dan tidak memiliki ahli sejati. Sejak aku berada di sini, aku belum memiliki kesempatan untuk menunjukkan kekuatanku sepenuhnya atau mencoba yang terbaik untuk bertarung. Sebaliknya, Flaming Battlefield akan memiliki banyak ahli di tahap 3 dan di level Saint Realm yang menantang surga. Saat aku sampai di sana, aku bisa menggunakan kekuatanku secara maksimal. Lagi pula, Yang Mulia benar. Aku selalu bisa melindungi diriku sendiri dengan menggunakan kartu trufku. Bahkan jika aku bertemu dengan seorang ahli di level Saint Realm yang menentang surga, aku masih bisa bertahan hidup. Karena kalian setuju dengan pengaturan ini, jangan menunda. Persiapkan diri kalian. Besok, kalian akan pergi ke Flaming Battlefield bersama Gumen, kata penguasa pedang besi kepada kelima komandan. Ya, kelima orang itu mengangguk dengan hormat. Tak lama kemudian, orang-orang yang berkumpul di istana bubar. Di Angkatan Darat Pertama, Pendekar Pedang, Lei Dao, dan Siling, selamat untuk kalian semua. Aku benar-benar iri pada kalian. Yao Mei, Buzzer, dan Yun He penuh dengan kekaguman. Medan perang api sangat berbahaya, harap jaga diri kalian saat sampai di sana, Jenderal King terdengar serius. Pendekar pedang dapat melindungi dirinya sendiri dan Siling serba bisa jadi aku tidak khawatir dengan mereka. Tapi kau, Lei Dao. Jenderal King menatap Lei Dao dan melanjutkan, Yang Mulia benar. Anda terlalu gegabah. Ini akan menjadi masalah bagi Anda jika Anda tidak mencoba mengendalikannya di Flaming Battlefield. Begitu ya, Lei Dao mengangguk dengan berat. Kata-kata nasihat itu terpatri kuat di benaknya. Baiklah, sudah, kita berhenti bicara dan minum saja, kata Jenderal King sambil tersenyum. Para komandan Angkatan Darat Pertama tidak perlu diberitahu 2 kali untuk mulai merayakan. Keesokan paginya, Jian Wushuang, Lei Dao, dan Siling muncul di kehampaan di atas istana Hoyo bersama Yan Mo dan Bing Yue dari pasukan kedua. Mereka saling menyapa. Tak lama kemudian, Gumen juga tiba. Yang Mulia, jika Anda sudah siap, ayo berangkat sekarang, kata Gumen dengan rendah hati. Gumen bekerja untuk Markis Pioxue sebagai utusan, tetapi dia lebih rendah dari yang lainnya karena dia hanya berada di tahap 1 puncak alam suci. Dia harus menunjukkan rasa hormat kepada Jian Wushuang dan 4 orang lainnya, yang berada di tahap 2. Ayo pergi, jawab Jian Wushuang. Dipimpin oleh Gumen, kelima komandan menuju ke medan perang berapi. Selama perjalanan mereka, Gumen berkata kepada mereka, Yang Mulia, saya punya sesuatu untuk diceritakan tentang medan perang berapi. Kelima orang itu mengangguk dan mendengarkannya dengan saksama. Flaming Battlefield dinamai berdasarkan Flaming Mountains, barisan punggung bukit yang tak terputus. Seluruh medan perang tidak terbatas dan membentang sejauh 4 juta kilometer. Kelimanya terkejut mendengar informasi tersebut. 4 juta kilometer, bahkan satu wilayah pun lebih kecil dari luas 1 juta kilometer persegi. Kampung halaman Jian Wushuang, benua Nanyang, hanya seluas ratusan ribu kilometer persegi. Flaming Battlefield hanyalah sebuah medan pertempuran, namun wilayahnya sangat luas. Bahkan para ahli tahap 2 seperti mereka akan membutuhkan waktu 1 atau 2 bulan dengan kecepatan penuh untuk mencakup seluruh area.
Medan perang Flaming membentang di dua domain dan terlibat dalam konflik antara Markis Piaoxue dan Markis Changyue. Keduanya adalah pakar top di Tanah Suci. Mereka telah berjuang demi kepentingan mereka sendiri sejak lama. Sebagian besar pertempuran terjadi di medan perang berapi. Jian Wushuang mengangguk tanpa terasa ketika mendengar ini. Di Tanah Suci yang luas, 3 leluhur adalah yang tertinggi. Yang kedua setelah mereka adalah Ten Sovereigns. Setelah penguasa ada 72 orang markis. Karena Markis Piaoxue dan Markis Changyue termasuk di antara 72 markis, mereka pastilah menjadi pakar teratas. Jian Wushuang paham bahwa kedua markis itu merupakan ahli teratas di alam awan. Penguasa pedang besi dan penguasa sayap perak merupakan penguasa domain dan juga berada di alam awan, tetapi mereka tak ada apa-apanya dibandingkan para markuise. Tentu saja pertarungan antara kedua markis itu berlangsung sengit. Banyak ahli dari kedua kubu markuise telah berkumpul di Flaming Battlefield. Pertarungan antara kedua kubu tidak ada habisnya. Para ahli yang paling lemah setidaknya berada di tahap 2 puncak Saint Realm. Biasanya, setiap wilayah memiliki sekitar 10 ahli yang bertempur di Flaming Battlefield. Ketika mereka tewas, penguasa mereka akan mengirim ahli lain untuk menggantikan mereka. Sama seperti kalian akan pergi ke sana untuk menggantikan mereka dari wilayah kita yang telah gugur. Selain para ahli dari kedua kubu, ada juga banyak ahli dari domain lain di medan perang. Hasilnya, jumlah ahli yang bertempur di Flaming Battlefield sangat mengejutkan. Perkataan Gumen mengejutkan kelima komandan. Karena ada ratusan wilayah di setiap domain dan 10 ahli dari setiap wilayah, jumlah total ahli di medan perang bisa mencapai 10.000. Semua orang terguncang oleh pemikiran begitu banyak ahli di tahap 2 yang bertarung satu sama lain. Ini memang medan perang para ahli, pikir Jian Wushuang dalam hati. Ngomong-ngomong, kamu menyebutkan peluang di Flaming Battlefield. Apa saja peluang itu? Tidak mungkin bertarung terus-menerus, kan? Jian Wushuang bertanya pada Gumen sambil mengerutkan kening. Jika peluangnya hanya dimaksudkan untuk membunuh lawan dan menantang kemampuannya sendiri, tidak akan banyak ahli yang tertarik ke medan perang. Memang benar ada banyak peluang di Flaming Battlefield, termasuk banyak peluang besar. Peluang yang bisa diakses seseorang bergantung pada prestasinya dalam pertempuran, jawab Gumen. Pencapaian pertempuran. Jian Wushuang mengangkat alisnya. Seseorang bisa memperoleh prestasi pertempuran dengan membunuh lawan-lawannya atau menyelesaikan tugas-tugas tertentu, jelas Gumen. Pencapaian pertempuran dapat ditukar dengan berbagai macam harta karun dan peluang di gudang harta karun perkemahan. Harta karun itu sangat berharga, tetapi para ahli di Flaming Battlefield lebih menghargai peluangnya. Peluang itu mengacu pada gua dan rumah besar milik para ahli yang telah meninggal, jelas Gumen. Gua dan rumah besar. Jian Wushuang tercengang. Lei Dao dan Si Ling saling bertukar pandang. Komandan Angkatan Darat pertama baru saja menjelajahi rumah seorang ahli dan menemukan banyak harta karun dan peluang. Peluang-peluang itu akhirnya direbut oleh penguasa pedang besi, jadi mereka tidak tahu apa itu. Konon katanya ada 330 rumah gua di Flaming Battlefield, dan semuanya ditinggalkan oleh para ahli di atas alam awan. Benarkah? Kelima orang itu tercengang. 330 rumah gua milik para ahli di atas alam awan. Ya, rumor ini telah diverifikasi. Itu benar, Gumen tersenyum. Rumah-rumah besar itu mungkin sudah ada sejak 1000 tahun yang lalu. 1000 tahun yang lalu, ada iblis besar yang haus darah bernama Di Jing yang membunuh banyak ahli. Dia membantai banyak domain. Kekejamannya membuat banyak orang marah dan akhirnya mendorong banyak ahli untuk bertindak, yang berkumpul untuk membunuhnya. Namun, Di Jing sangat terampil dan telah mencapai level teratas alam awan. Dia berhasil lolos dari setiap pengepungan. Akhirnya, melalui usaha keras, 8 markuise dan 322 ahli alam awan mengejar Di Jing ke pegunungan api. 1000 tahun mungkin telah berlalu, tetapi pertempuran itu masih dipuji oleh orang-orang saat ini. Itu adalah salah satu pertempuran terbesar dalam sejarah Tanah Suci dan meninggalkan kehancuran dan reruntuhan yang tak terhitung jumlahnya di pegunungan Flaming. 8 markis dan 322 ahli tewas dalam pertempuran itu. Di Jing menghilang. Dia mungkin sudah mati bersama mereka. Kelima komandan itu tercengang mendengar cerita itu. 8 markis dan 322 ahli alam awan tewas saat melawan Di Jing. Bagaimana Di Jing bisa begitu menakutkan? Sebelum pertempuran dimulai,
Para bangsawan dan ahli tahu bahwa Di Jing sangat kuat, jadi mereka telah bersiap untuk yang terburuk. Mereka mendirikan rumah gua mereka di Gunung Flaming dan meninggalkan harta dan barang-barang mereka di sana. Setelah pertempuran berakhir, banyak ahli menjelajahi pegunungan untuk mencari rumah-rumah besar. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak rumah besar yang ditemukan. Dengan rumah-rumah mewah yang tersebar di sekitarnya, pegunungan Flaming menjadi tempat yang diperebutkan dengan sengit. Khususnya, Markis Piaoxue dan Markis Changyue telah berjuang keras untuk itu, karena terletak di antara domain mereka. Pertarungan sengit itu menyebabkan evolusi pegunungan menjadi medan perang Flaming, lanjut Gumen. Kelima orang itu terdiam ketika mendengar hal ini. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa Flaming Battlefield memiliki begitu banyak sejarah. Isi dari 330 rumah gua milik para ahli alam awan dan 8 markis memiliki nilai yang luar biasa. Semua ahli di Flaming Battlefield telah datang ke mansion. Selama 1000 tahun terakhir, banyak dari rumah-rumah besar itu telah ditemukan. Hampir 100 rumah sekarang dikuasai oleh Markis Piaoxue. Meskipun banyak harta dan peluang telah disita, ada beberapa yang belum ditemukan. Untuk rumah-rumah mewah tertentu, Anda bisa mendapatkan beberapa peluang selama Anda memasukinya. Anda memerlukan prestasi pertempuran untuk memasuki rumah-rumah besar. Setelah mendengar dan memahami penjelasan Gumen, kelima komandan mengangguk. Prestasi pertempuran dapat diperoleh dengan membunuh musuh atau menyelesaikan tugas tertentu. Prestasi pertempuran tersebut kemudian dapat ditukar dengan harta karun di gudang harta karun atau digunakan untuk memasuki rumah gua. Rumah-rumah besar itu menyimpan peluang besar. Para prajurit lebih menghargai kesempatan daripada harta karun. Jian Wushuang telah mencapai banyak hal di usianya yang masih muda karena kesempatan dari keterampilan penciptaan surgawi dan tanah leluhur. Khususnya, keterampilan penciptaan surgawi telah menjadi bantuan terbesar baginya. Gumen, kau mengatakan bahwa di antara 330 rumah besar di medan perang berapi, Markis Piaoxue menguasai hampir 100 di antaranya. Apakah itu berarti masih banyak rumah besar yang belum ditemukan? Tanya Jian Wushuang. Ya, Gumen mengangguk. Saat ini, kami baru menemukan 200 rumah besar. Rumah-rumah besar lainnya, termasuk milik 2 bangsawan, belum ditemukan. Flaming Battlefield mencakup area yang luas dan rumah-rumah besarnya sangat tersembunyi, jadi hampir seperti mencari jarum dalam tumpukan jerami. Untungnya, ada banyak ahli di medan perang. Umumnya, rumah-rumah besar ditemukan dalam rentang waktu 2 hingga 10 tahun. Namun, penemuan-penemuan baru selalu disertai dengan pertempuran sengit. Jian Wushuang setuju dengan Gumen dalam hati. Para ahli akan tertarik pada rumah-rumah besar yang baru ditemukan dibandingkan dengan rumah-rumah besar yang sudah diketahui umum. Rumah-rumah besar yang baru ditemukan akan memiliki lebih banyak harta karun, tentu saja, para ahli akan berjuang keras untuk mendapatkannya. Sementara kelimanya bergegas ke Flaming Battlefield, Gumen terus memberi mereka informasi tentang tujuan mereka. 6 hari kemudian, mereka akhirnya tiba di Flaming Battlefield. Yang mulia, perkemahan Markis Piaoxue ada di bawah kita. Ayo kita turun ke sana, kata Gumen sambil tersenyum. Kelima orang itu berdiri dalam kehampaan dan menatap ke arah perkemahan besar yang berjarak beberapa kilometer. Dari sudut pandang mereka, mereka melihat banyak sosok dengan aura yang luar biasa. Setelah bertukar anggukan, mereka bergegas menuju lokasi perkemahan. Karena banyaknya ahli yang berkumpul di perkemahan, Jian Wushuang dan keempat komandannya tidak menarik banyak perhatian. Yang mulia, ini adalah token identitas Anda. Mohon disempurnakan terlebih dahulu. Gumen menjelaskan sambil menyerahkan 5 token kepada mereka. Token-token itu mewakili identitas Anda dan berada pada tahap yang sama dengan Anda, yang berarti tahap 2. Setiap token hanya dapat disempurnakan oleh pemiliknya, jadi lawan kita tidak akan dapat menyamar sebagai orang-orang kita. Di Flaming Battlefield, token ide yang diklaim dari para ahli yang telah kamu bunuh mewakili pencapaian pertempuranmu. Misalnya, token ide para ahli di tahap 2 dapat ditukar dengan 100 poin pencapaian pertempuran. Token ide para ahli tahap 3 dapat ditukar dengan 1000 poin pencapaian pertempuran. Saat kelima komandan mendengarkan Gumen, mereka menyempurnakan token mereka. Ketika penyempurnaan selesai, mereka merasakan aura token milik para ahli di dekat mereka. Para ahli dalam satu kubu dapat merasakan token milik satu sama lain. Jadi jika aku tidak dapat merasakan token, itu pasti milik kubu lawan. Jian Wushuang berpikir dalam hati.
Jian Wushuang juga menyadari bahwa ada nomor di dalam token tersebut. Angka pada tokennya saat ini adalah 0. Ini berarti dia tidak memperoleh prestasi pertempuran apapun. Yang mulia, izinkan saya menunjukkan gudang harta karun kami. Gu Men melanjutkan. Kelima komandan mengikuti Gu Men ke gudang harta karun. Gudang itu pada dasarnya adalah sebuah perkemahan besar, di dalamnya seorang tetua berpakaian abu-abu duduk dengan mata menyipit. Saat mereka memasuki gudang itu, tetua itu melirik mereka dan berkata, "Daftar harta karun ada di sampingmu. Katakan apa yang kau inginkan dan bayarkan poin pencapaian pertempuran yang sesuai. Kau akan menerima barang yang kau minta 3 hari kemudian." Sang tetua mengabaikan mereka setelah dia menjelaskan prosedur penebusan harta karun. Kelima panglima itu tidak tersinggung dengan kependekan sang tetua. Mereka mengambil daftar itu dari meja dan mulai menelitinya. Daftar itu menyebutkan berbagai macam harta, yang masing-masing membutuhkan tingkat pencapaian pertempuran tertentu. Jian Wushuang melihat permata darah pada daftar dengan angka 1000 tertulis di belakangnya. Saya butuh 1000 poin pencapaian pertempuran untuk ditukar dengan 1 permata darah. Sangat mahal. Jian Wushuang menggerutu dalam hati. Gu Men baru saja menjelaskan bagaimana poin pencapaian pertempuran dapat diperoleh. Membunuh ahli tahap 2 hanya akan memberinya 100 poin pencapaian pertempuran. Dia harus membunuh ahli tahap 3 untuk mendapatkan 1000 poin prestasi pertempuran. Dengan kata lain, 1 permata darah bernilai sama dengan nyawa seorang ahli tahap 3. Untungnya, aku sudah punya beberapa permata darah dan tidak butuh lagi. Jian Wushuang merasa lega. Setelah melihat sekilas daftar itu, Jian Wushuang mengalihkan perhatiannya ke daftar rumah gua. Markis Piaoxue menguasai total 99 rumah besar. Rumah-rumah besar ini diawasi secara ketat oleh banyak ahli, dan rumah-rumah besar tersebut termasuk rumah-rumah milik 3 bangsawan. Prestasi pertempuran yang berbeda diperlukan untuk memasuki rumah-rumah besar yang berbeda. Tingkat prestasi pertempuran yang diperlukan untuk memasuki rumah besar gua bergantung pada tingkat keterampilan pemilik rumah besar tersebut. Mata Jian Wushuang berbinar ketika dia membaca nama ketiga markis. 1 rumah besar ditinggalkan oleh seorang markis bernama Beimo. Markis Beimo memiliki pemahaman yang mendalam tentang asal-usul dunia dan telah membuat pencapaian luar biasa di dalamnya. Dia telah meninggalkan 3 kesempatan di rumahnya. Setiap ahli yang memahami asal-usul dunia akan tertarik padanya. Jian Wushuang, yang telah memahami asal-usul dunia untuk waktu yang lama, tentu saja berharap bahwa ia dapat menjelajahi rumah besar ini. Karena 3 rumah bangsawan merupakan yang paling berharga, untuk bisa masuk diperlukan harga yang lebih tinggi. Harga untuk sekali masuk ke rumah Markis Beimo adalah 100.000 poin pencapaian pertempuran. Untuk mendapatkan 100.000 poin pencapaian pertempuran, Anda harus membunuh 100 ahli di tahap 3. Setelah membaca semua daftar itu, Jian Wushuang meninggalkan gudang harta karun sambil mendesah. "Yang mulia, sekarang saatnya bertemu kapten Anda, Tuan Aks," kata Gu Men. "Tuan Aks." Lei Dao tampak bersemangat. "Ya, itu dia." Si Ling tersenyum. Lei Dao dan Si Ling telah lama berada di wilayah pedang besi. Mereka berhubungan baik dengan Tuan Aks karena dia juga berasal dari pasukan pertama sebelum dia berangkat ke medan perang berapi. Kelima komandan mengikuti Gu Men ke kam lain dan melihat seorang pria kekar berkulit gelap sedang minum sendirian. Pria itu tampak sedang tidak bersemangat. Ada 2 tanda asal di lengannya yang terbuka. "Haha, Tuan Aks." Lei Dao dan Si Ling tertawa terbahak-bahak saat melihat teman lama mereka. Pria itu mengangkat kepalanya. "Lei Dao, Si Ling, itu kamu." Tuan Kapak. Yan Mo dan Bing Yue juga menyapa pria itu. Mereka mengenal Tuan Kapak tetapi tidak mengenalnya sebaik Lei Dao. Di antara kelima komandan, Jian Wushuang adalah satu-satunya yang belum pernah bertemu Sir Aks sebelumnya. "Yang mulia, saya harus pergi sekarang, nikmati waktu Anda di sini." Gu Men membungkuk. Gu Men telah menyelesaikan tugasnya untuk mengawal kelima komandan ke medan perang berapi dan memberitahu mereka informasi tentang medan perang. Sekarang saatnya baginya untuk pergi. "Tuan Kapak, izinkan saya memperkenalkan pendekar pedang. Dia baru saja menjadi komandan dan sekarang ada di sini bersama kita," kata Lei Dao kepada Tuan Kapak. "Tuan Aks." Jian Wushuang menyapanya. Sir Aks mengangguk pada Jian Wushuang dan memaksakan senyum. Jelaslah bahwa Sir Aks sedang dalam suasana hati yang buruk. Ini tidak diragukan lagi karena dia dan timnya baru saja menghadapi serangan di Flaming Battlefield dan telah menderita kerugian besar. "Tuan Aks,
Apa yang terjadi padamu dan timmu beberapa hari yang lalu? Lei Dao mengerutkan kening saat dia bertanya. Aduh, Sir Aks mendesah. Aku benar-benar kacau. Beberapa hari yang lalu, dua tim menyerang kami tiba-tiba tanpa alasan saat kami sedang melakukan pekerjaan kami sendiri. Mereka sepertinya tahu bahwa kami akan berada di sana. Kami terjebak oleh mereka dan tidak punya kesempatan untuk melarikan diri. Jika bukan karena kelemahan dalam kerja sama tim mereka, kita semua akan mati di sana. Sir Aks tampak muram saat menceritakan kejadian itu. Mereka kehilangan 5 rekan setimnya dalam pertarungan itu, dan hanya 3 yang selamat dari serangan itu. Jian Wushuang dan yang lainnya menghela nafas. Setiap orang harus menerima takdirnya sendiri. Berpetualang di Flaming Battlefield sama seperti menari di atas bilah pedang. Siapa 2 orang lainnya yang selamat bersamamu? Tanya Lei Dao, Feng Zi dan Zhang Feng. Tuan Aks menjawab, mereka terluka parah dan masih dalam tahap pemulihan. Kurasa mereka akan kembali bugar dalam 2 atau 3 hari. Kita harus menunggu sampai saat itu sebelum kita bisa bertarung lagi. Tidak masalah, Lei Dao mengangguk dengan serius. Karena mereka sangat dekat dengan medan perang, mereka tidak keberatan menunggu 2 atau 3 hari lagi. 3 hari kemudian, kedua rekan setim yang terluka telah pulih. Kedelapan orang itu berkumpul untuk mempersiapkan petualangan baru. Dengar baik-baik, Flaming Battlefield itu berbahaya. Kecerobohanmu bisa membunuhmu. Kau harus mengikuti perintahku saat kita berada di medan perang. Jangan ragu untuk membunuh atau melarikan diri saat aku menyuruhmu, oke? Sir Aks memperingatkan. Baiklah, Jian Wushuang dan yang lainnya mengangguk. Di antara 8 orang itu, selain Jian Wushuang, Sir Aks adalah yang terkuat. Ia juga memiliki pengalaman terbanyak dan karenanya sangat dihormati dan dipercaya oleh rekan satu timnya. Sebelum kita pergi, ceritakan padaku kekuatan dan kemampuan terbaikmu. Mari kita saling memahami dengan lebih baik, Sir Aks menambahkan. Aku jago bertahan. Yan Mo berbicara lebih dulu. Lei Dao, Si Ling, dan Bing Yue juga menjelaskan kekuatan mereka kepada Sir Aks. Saat giliran Jian Wushuang, dia tersenyum. Tubuhku cukup kuat dan aku memiliki keterampilan bertahan hidup yang kuat. Aku juga menguasai satu teknik alam. Kata-kata itu baru saja keluar dari mulutnya ketika Lei Dao menimpali. Teknik rilem miliknya sangat brilian. Itu sangat membantu kami. Tidak apa-apa. Sir Aks melirik Jian Wushuang, tetapi dia tidak menanggapi kata-kata Lei Dao dengan serius. Baiklah, ayo kita berangkat sekarang. Mereka berdelapan orang berangkat menuju Flaming Battlefield. Flaming Battlefield merupakan medan perang sekaligus kuburan bagi para ahli. Membentang sepanjang 4 juta kilometer dan dibagi menjadi 3 bagian, perimeter, area luar, dan area dalam. Butuh waktu 5 hari bagi Jian Wushuang dan timnya untuk tiba di area luar medan perang berapi dari perkemahan mereka. Mulai saat ini, kita harus berhati-hati, kata Sir Aks dengan sungguh-sungguh. Tidak seperti pinggiran medan perang, mereka akan menghadapi banyak musuh begitu mereka melangkah ke area luar. Kami adalah tim yang kuat dan tidak akan menghadapi banyak bahaya kecuali kami menghadapi tim lain yang sangat kuat atau serangan gabungan dari lebih dari satu tim. Namun, kami tetap harus berhati-hati, kata Sir Aks sambil mengamati lingkungan sekitar. Zhang Feng, kaulah yang memiliki indera paling tajam di antara kami, jadi kau pergi duluan. Baiklah, Zhang Feng, yang mengenakan jubah hijau, memimpin jalan. Yan Mo, kau memiliki kemampuan bertahan terbaik, jadi kau tetaplah di belakang kami sebagai seorang pembela. Sisanya, berbaris di antara mereka. Sir Aks memerintahkan. Dimengerti, rekan satu timnya mengangguk dan mematuhi perintah itu. Mereka melangkah maju perlahan-lahan. Saya harap kita tidak perlu menunggu terlalu lama untuk pertempuran pertama kita, kata Lei Dao penuh semangat kepada Jian Wushuang, yang berjalan di sampingnya. Mendengar kata-katanya, Jian Wushuang tidak dapat menahan senyum. Dia turut merasakan perasaan Lei Dao. Tetapi tidak mudah untuk berhadapan dengan pesaing di tanah yang begitu luas. Mereka tidak melihat seorang pun selama 3 hari berikutnya di medan perang. 3 hari telah berlalu, dan tidak ada apa-apa, bahkan hantu pun tidak. Lei Dao tidak sabar. Lei Dao, apakah kamu tidak ingat apa yang dikatakan Yang Mulia sebelum kita pergi? Si Ling menatap Lei Dao. Lei Dao mengerutkan bibirnya. Dia bersemangat untuk bertarung. Pada saat ini, Zhang Feng tiba-tiba berteriak dari depan, seseorang datang.
Semua orang melihat ke depan dan melihat beberapa sosok hitam di kejauhan. Sosok hitam itu berada jauh namun dengan cepat menutup jarak di antara mereka dan para komandan Iron Saber. Mereka dari kubu kita sendiri. Zhang Feng berkata sambil merasakan aura token dari sosok hitam itu. Hanya para ahli dari kelompok yang sama yang dapat merasakan token satu sama lain. Semua orang merasa lega, tetapi Lei Dao kecewa. Ia kesal karena pertarungan yang ia harapkan tidak akan terwujud. Semuanya, tetaplah waspada. Di Flaming Battlefield, para ahli dari pihak kalian sendiri bisa saja berbalik melawan kalian karena harta karun dan prestasi pertempuran. Sir Axe memperingatkan. Jian Wushuang merenung saat mendengar kata-kata peringatan Sir Axe. Sosok hitam akhirnya tiba di depan tim. Seorang pria berkepala pelontos memimpin tim yang beranggotakan 7 orang. Pria ini, yang memiliki bekas kapak besar di tubuhnya, menatap Sir Axe dengan penuh minat. Tuan Axe, sudah lama kita tidak bertemu. Pria itu tersenyum dingin dan melanjutkan, kudengar kau menderita kekalahan telak dan kehilangan sebagian besar anak buahmu selama pertempuran beberapa hari yang lalu. Aku sangat mengagumi keberanianmu untuk kembali. Kemana aku pergi bukan urusanmu, Feng Zhu, jawab Sir Axe dengan tenang. Ya, kau benar. Aku hanya bertanya-tanya berapa banyak orang dari tim barumu yang akan bergabung dengan tulang-tulang yang sudah terkubur di bawah tanah. Feng Zhu menyeringai dan memberi isyarat kepada anak buahnya. Ayo pergi. Feng Zhu menatap Sir Axe untuk terakhir kalinya lalu memimpin anak buahnya pergi. Orang ini, jelaslah bahwa Tuan Axe dan Feng Zhu menyimpan dendam satu sama lain. Beberapa dekade lalu saat aku berkelana sendirian, aku berselisih dengannya dan meninggalkan bekas kapak di tubuhnya, kata Sir Axe dengan nada datar. 2 tahun lalu, kami bertemu lagi di Flaming Battlefield dan bertempur sengit. Kami sama-sama kuat dan berasal dari kubu yang sama, jadi pertarungan berakhir tanpa hasil. Sejak saat itu, dia menyimpan dendam padaku. Oh, begitu. Penjelasan Sir Axe memperjelas situasi bagi Jian Wushuang dan yang lainnya. Baiklah, cukup tentang dia, mari kita lanjutkan perjalanan kita. Sir Axe melanjutkan perjalanannya bersama yang lain. Hari itu adalah hari musim panas yang terik. Matahari membakar tanah dan udaranya panas dan kering. Jian Wushuang dan rekan-rekannya telah menjelajahi area luar selama beberapa hari, tetapi mereka belum bertemu satu pun tim dari kubu musuh. Lei Dao yang mudah tersinggung tampak tidak sabar, sedangkan anggota lainnya tenang. Lei Dao, sudah lama sekali kita tidak bertemu. Kamu masih belum berubah. Sir Axe tersenyum tipis pada Lei Dao. Aku memang selalu seperti itu, jawab Lei Dao sambil mengangkat bahu. Tiba-tiba, ledakan, sebuah suara gemuruh terdengar dari kejauhan, diikuti oleh aliran kekuatan samar. Apa ini? Mereka segera melihat ke arah asal suara itu. Pertarungan sengit di depan, mata Sir Axe berbinar. Haha, saatnya kita bertarung. Lei Dao tertawa, hanya ada 2 kubu di seluruh Flaming Battlefield. Jika terjadi pertempuran sengit, itu pasti dimulai oleh kelompok dari kubu lawan. Ayo pergi, cepatlah. Sir Axe bergegas membawa yang lain. Kelompok itu mempercepat langkah menuju pertempuran di depan. Saat mereka mendekat, pemahaman mulai muncul pada mereka. Kedua kelompok yang terlibat dalam pertempuran sengit itu sama-sama kuat. Namun, satu pihak telah kehilangan 2 anggota dan tampaknya berada dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan. Pasukan ini mulai berlari ke arah Jian Wushuang dan rekan-rekannya. Bersenandung, pemimpin pasukan ini, seorang pria berambut coklat, sangat terkejut saat melihat kelompok Jian Wushuang mendekat. Kita berada di kubu yang sama. Tolong bantu aku, kata pria berambut coklat itu. Sir Axe mengalihkan pandangannya dari pria berambut coklat ke pasukan Markis Chang Yue. Dia mengangguk. Oke, pergi. Tuan Kapak memberikan perintahnya dengan diam-diam. Jian Wushuang, Lei Dao, dan komandan lainnya menyerang pasukan Markis Chang Yue. Pria berambut coklat itu berbalik untuk bergabung kembali dalam pertarungan. Hei, ini pertarungan pertama kita di Flaming Battlefield. Kita harus menang. Lei Dao menjilat bibirnya, matanya penuh semangat. Jian Wushuang mempertimbangkan pasukan Markis Chang Yue. Pemimpin mereka adalah seorang pemuda berpakaian biru kehijauan yang memancarkan aura jahat. Ketika dia menyadari bahwa dia tidak bisa merasakan tanda-tanda kedatangan para pendatang baru, wajahnya berubah muram. Sialan, pasukan lain dari Markis Piaoxue. Tatapan mata pemuda itu tajam saat dia memberi isyarat kepada pasukannya. Pergi sekarang. Pasukannya patuh dan mundur.
Pasukan mereka tidak cukup kuat untuk melawan lebih dari 8 orang. Mereka tidak memiliki kemampuan untuk berhadapan dengan 2 regu. Lei Dao merasa cemas saat pasukan lawan mundur. Dia berteriak kepada Jian Wushuang. "Pendekar, kami mengandalkanmu. Jangan biarkan mereka kabur." Lei Dao tidak mau melewatkan kesempatan langka ini untuk bertarung. "Mengerti." Jian Wushuang mengangguk tanpa terasa. Gelombang esensi pedang yang luar biasa muncul dari tubuhnya. Gelombang esensi pedang yang tak terlihat dengan cepat memancar keluar dan menutupi seluruh area. Saat pasukan Markis Chang Yue dekat dengan Jian Wushuang, mereka segera merasakan pengaruh alam pedangnya dan tertekan. Apa? Para ahli Markis Chang Yue tercengang karena gerakan mereka sangat terhambat. Seolah-olah mereka terjebak dalam lumpur. Sir Aks dan rekan-rekannya sangat gembira. "Pendekar pedang, kerja bagus." Sir Aks memuji Jian Wushuang. Mereka mulai memburu lawan mereka. Omong kosong. Para ahli Markis Chang Yue panik, tetapi mereka hanya bisa berusaha sekuat tenaga untuk menahan laju pasukan Sir Aks. Saat mereka melancarkan serangan balik, mereka menyadari bahwa alam pedang juga memiliki efek menekan kekuatan mereka. Sungguh aneh keahlian ini. Pemimpin pasukan lawan tampak ketakutan. Dengan bantuan Sword Realm, Jian Wushuang dan rekan-rekannya memperoleh keuntungan atas lawan-lawan mereka. Terlebih lagi, kekuatan kedua regu itu jauh lebih unggul daripada regu Markis Chang Yue. Oleh karena itu, mereka dapat mengalahkan regu Markis Chang Yue dengan mudah. Pasukan Markis Chang Yue berhasil bertahan beberapa saat. Kemudian mereka mulai kehilangan arah. Lari ke arah yang berbeda. Pemimpin pasukan lawan tampak muram saat berteriak. Pelariannya dihalangi oleh Sir Aks dan pria berambut coklat. Sebagai pemimpin tim, ketiganya berada di puncak tahap 2 dan memiliki 2 tanda asal. Namun, pemimpin regu lawan harus melawan 2 pemimpin saat berada di bawah pengaruh alam pedang. Dia menghadapi kematian yang mengancam. "Kamu tidak bisa lari." Lei Dao mencibir, matanya bersinar dengan kegembiraan yang tak terkendali. Bersama dengan rekan-rekannya, dia terus mengejar para ahli lawan. Para ahli Markis Chang Yue ketakutan. Di bawah pengaruh alam pedang, mereka tidak dapat melarikan diri. Tetapi tepat pada saat ini, "Haha, Tuan Aks, Anda sangat beruntung." Suara tawa menggema di seluruh area. Sebuah regu muncul di dekatnya. Para ahli Markis Chang Yue putus asa. Pasukan yang baru saja muncul juga berasal dari Kam Markis Pioksue. Pasukan ini sebelumnya pernah bertempur dengan Jian Wushuang dan rekan-rekannya. Pemimpin mereka adalah Feng Zhu, yang memiliki dendam terhadap Tuan Aks. Saat melihat Feng Zhu, wajah Sir Aks menjadi gelap. Timnya hampir memenangkan pertarungan ini. Mereka akan berbagi hasil pertempuran saat lawan mereka terbunuh. Sekarang Feng Zhu telah muncul bersama pasukannya, itu bukan pertanda baik bagi mereka. "Feng Zhu, mengapa kamu ada di sini?" tanya Sir Aks dengan nada dingin. "Kenapa? Tentu saja aku di sini untuk membantumu." Feng Zhu mencibir. Aku tidak butuh bantuanmu. Sebaiknya kau segera pergi." Sir Aks mendengus. "Hehe, itu bukan urusanmu." Feng Zhu tertawa. Dia menunjuk ke pasukannya. "Ambil tindakan." Feng Zhu dan orang-orangnya bergegas menuju pasukan Markis Chang Yue. Brengsek. Jian Wushuang dan rekan-rekannya merasa kesal dengan kejadian ini. Feng Zhu mengaku bahwa dia datang untuk membantu, tetapi niatnya yang sebenarnya adalah untuk mendapatkan prestasi pertempuran yang bisa diraih setelah pasukan Markis Chang Yue dikalahkan. "Kau ingin merebut prestasi pertempuran kita?" Mata Jian Wushuang dingin. Agresi dan amarahnya terlihat jelas. Niat membunuhnya terwujud sebagai sungai besar berwarna darah. Itu adalah jalan menuju dunia bawah. Sungai darah berjatuhan dan menutupi seluruh area. Astaga, kekuatan para ahli Markis Chang Yue telah dilemahkan oleh Sword Realm. Penurunan kekuatan mereka kini diperburuk oleh Blood River dan mereka tidak mampu menstabilkan posisi mereka. Kekuatan mereka ditekan ke titik terendah. Sungai darah mengalir deras ke arah Feng Zhu dan orang-orangnya, menyebabkan kecepatan mereka berkurang. "Apa ini?" Feng Zhu dan orang-orangnya menatap sungai darah dengan kaget. "Cepatlah, bunuh para ahli Markis Chang Yue," teriak Jian Wushuang. "Baiklah." Lei Dao dan komandan lainnya mulai menyerang dengan gerakan terbaik mereka. Karena para ahli Markis Chang Yue sangat lemah, mereka tidak mampu menahan serangan. Mereka semua tewas, termasuk pemimpin mereka, yang dibunuh oleh Sir Aks. Ketenangan telah kembali di wilayah tersebut. Feng Zhu dan orang-orangnya tampak serius saat menatap Jian Wushuang.
Pria ini punya keterampilan hebat. Alam yang dia tunjukkan begitu kuat. Sungai darah memperlambat pasukan Markis Chang Yue sehingga mereka tidak dapat melarikan diri. Alam ini terlalu mengerikan. Benar-benar mengerikan. Teknik alam milik Jian Wushuang akan memungkinkan satu regu untuk mengalahkan regu yang sama terampilnya. Teknik rilem juga dapat membatasi kecepatan lawan sehingga mereka tidak bisa lari. Pasukan manapun yang memiliki teknik aneh dan mengerikan seperti itu pastilah merupakan kekuatan yang harus diperhitungkan. Feng Zhu merasa iri pada Tuan Aks. Feng Zhu, maaf, sepertinya kamu tidak akan mendapatkan apapun dari perjalanan ini. Sir Aks mencibir sambil menatap Feng Zhu. Feng Zhu dan pasukannya telah terpengaruh oleh teknik alam milik Jian Wushuang. Mereka tidak dapat menyerang para ahli Markis Chang Yue dan karena itu tidak dapat berbagi prestasi pertempuran. Kamu beruntung memiliki ahli yang cemerlang seperti itu. Feng Zhu mempertimbangkan Jian Wushuang. Sir Aks tidak dapat menahan tawa saat dia memandang Jian Wushuang dengan pandangan menilai yang sama. Dia teringat kata-kata Jian Wushuang. Tubuhku kuat dan tidak mudah dibunuh. Aku juga menguasai satu teknik alam. Nada bicara Jian Wushuang biasa saja. Lei Dao pernah berkomentar bahwa teknik rilem milik Jian Wushuang sangat hebat dan akan sangat membantu pasukan. Saat itu, Sir Aks tidak menganggapnya serius. Sir Aks sekarang tahu bahwa dia memiliki aset yang berharga. Teknik Jian Wushuang adalah sesuatu yang diinginkan setiap regu. Jian Wushuang telah mengerahkan sepenuhnya efek teknik alam. Nak, siapa namamu? Feng Zhu menatap Jian Wushuang dan bertanya. Pendekar pedang, jawab Jian Wushuang acuh tak acuh. Pendekar pedang, Feng Zhu mengerutkan kening. Teknik alammu sangat berguna. Apakah kau tertarik untuk bergabung dengan pasukanku? Jika kau setuju, kau akan mendapatkan 30% dari semua pencapaian pertempuran yang kita peroleh. Bagaimana menurutmu, Feng Zhu? Sir Aks menyuarakan keberatannya. Lei Dao dan rekan satu timnya memandang Jian Wushuang. Feng Zhu telah memberikan persyaratan yang sangat menarik kepada Jian Wushuang. Namun, Jian Wushuang tidak ragu-ragu dan menggelengkan kepalanya. Maaf, saya tidak tertarik. Oh, Feng Zhu mengerutkan kening. Kalau begitu, beritahu aku jika kamu berubah pikiran. Feng Zhu kemudian pergi bersama orang-orangnya. Tuan-tuan, terima kasih banyak. Sampai jumpa. Para ahli yang diserang oleh pasukan Markis Chang Yue berjabat tangan dengan Jian Wushuang dan rekan-rekannya. Kemudian mereka pergi. Semua prestasi pertempuran adalah milik Jian Wushuang dan rekan satu timnya. Sir Aks mulai membagikan prestasi pertempuran kepada pasukannya. Alokasi mudah. Mereka telah membunuh 8 lawan dan menerima 8 token ide yang mewakili 800 pencapaian pertempuran, jadi masing-masing dari mereka akan mendapatkan 100 pencapaian pertempuran. Namun jika harta karun itu dibagi rata, akan tidak adil bagi Jian Wushuang yang telah memberikan sumbangan paling banyak. Oleh karena itu, Sir Aks memutuskan untuk memberikan lebih banyak harta karun kepada Jian Wushuang. 8 ahli yang tewas itu menyimpan banyak harta karun di cincin interspatial mereka. Jian Wushuang menerima 30% dari harta karun itu. Tak seorang pun yang tidak setuju dengan hal itu. Itu adalah kesepakatan tak terucapkan bahwa siapapun yang berkontribusi paling banyak di Flaming Battlefield akan mendapatkan harta terbanyak. Adegan pembantaian terlihat di seluruh Flaming Battlefield. Jian Wushuang dan rekan satu timnya telah berada di medan perang selama setengah bulan. Sungai darah yang megah menyebar di langit yang luas dan menimbulkan bayangan di seluruh area. Satu pasukan ahli Markis Chang Yue terperosok dalam sungai darah. Karena sangat tertekan oleh aliran darah, mereka berada dalam kondisi ketakutan dan syok. Haha, bunuh mereka semua. Sir Aks menggeram memberi perintah dan orang-orangnya menyerbu maju. Dibantu oleh sungai darah, mereka memiliki keuntungan atas lawan-lawan mereka. Pasukan Markis Chang Yue tidak dapat melarikan diri karena mobilitas mereka dibatasi di bawah pengaruh sungai darah. Pertempuran sengit pun terjadi, dengan 7 ahli dibunuh oleh Jian Wushuang dan rekan-rekannya. Rasanya enak sekali. Sir Aks merasa gembira. Dia menatap Jian Wushuang. Pendekar pedang, teknik alammu benar-benar hebat. Komandan lainnya pun sependapat. Selama setengah bulan terakhir, mereka telah menghadapi 3 regu dari Markis Chang Yue. Untuk pertemuan pertama, mereka telah menaklukkan pasukan musuh dengan bantuan teknik alam. Kali kedua, mereka bertemu dengan pasukan yang lebih kuat. Pertarungan berlangsung sengit dan mereka hampir kalah. Untungnya,
Teknik rilem memungkinkan mereka untuk akhirnya mengimbangi pasukan musuh. Ketiga kalinya, mereka membantai pasukan musuh yang mereka temui. Keberhasilan mereka di medan perang dapat dikaitkan dengan sungai darah milik Jian Wushuang. Teknik yang kuat memengaruhi kekuatan dan kecepatan, membuat lawan tak berdaya menghadapi serangan mereka. Hal ini memudahkan mereka mengalahkan lawan. Sir Aks dan keenam ahli lainnya sangat gembira dengan keberhasilan pertempuran mereka. Saat mereka sibuk membantai pasukan ketiga, Jian Wushuang dan rekan-rekannya tidak menyadari bahwa seorang wanita berjubah hitam telah muncul di gunung tandus di kejauhan. "Shadow, ada apa?" Seorang tetua dengan alis berbentuk pedang menoleh. Wanita berjubah hitam itu adalah anggota regu yang kuat. 2 dari 10 anggotanya telah mencapai puncak tahap 2. "Aku meninggalkan bekas pada senjata ajaib itu. Sekarang aku bisa merasakannya," kata wanita berjubah hitam itu tanpa nada. "Oh," jawab tetua itu, matanya berbinar. "Itu berarti orang yang sengaja aku lepaskan telah kembali ke Flaming Battlefield." "Ya, kupikir begitu." Wanita berjubah hitam itu mengangguk. "Sepertinya kita akan mendapatkan lebih banyak prestasi pertempuran." Sang tetua menyeringai. Dia mengeluarkan perintah kepada seorang ahli di sebelahnya. "Katakan pada Wu Hong untuk membawa pasukannya." "Ya," pakar itu menjawab dan pergi untuk menyampaikan pesannya. Setengah hari kemudian, satu regu yang terdiri dari 10 orang ahli tiba. Mereka dipimpin oleh seorang pria bertampang buas dengan rambut acak-acakan. Orang tua itu tersenyum. "Wu Hong, saudaraku, kita akan membuat bundel." "Seikat." Wu Hong terkejut. "Apakah itu orang yang kita bebaskan?" "Ya, itu dia." Tetua itu mengangguk sambil tersenyum. "Ketika aku melepaskannya, kukira dia akan kembali. Seperti yang kuduga, kali ini, aku yakin dia pasti membawa pasukan bersamanya." Wu Hong menyeringai. "Baiklah, apa yang kita tunggu? Ayo kita berangkat sekarang. Tidak usah terburu-buru." Shadow meninggalkan bekas pada mereka sehingga mereka tidak bisa melarikan diri dari kita. "Kita tidak perlu terburu-buru," sang tetua menjelaskan sambil tertawa. "Kalian harus berhati-hati. Keadaan di outer area akhir-akhir ini tidak begitu damai. Banyak regu yang menghilang tanpa jejak. Mereka pasti dibunuh oleh orang lain. Jangan ikuti jejak mereka," kata Shadow sambil mengerutkan kening. "Kedua pasukan kita kuat. Apakah kita perlu khawatir? Lagi pula, kita sudah melakukan ini beberapa kali. Akan mudah bagi kita untuk mengatasinya." Sang tetua mencibir. Kedua regu, termasuk 3 ahli di puncak tahap 2, berangkat dari gunung. Mereka menuju Jian Wushuang dan rekan-rekannya. Jian Wushuang dan rekan-rekannya perlahan meluncur di langit. Rekan-rekannya berada dalam suasana perayaan karena mereka telah memperoleh banyak hal selama setengah bulan terakhir. Namun, Jian Wushuang bersikap ambivalen. Dia merasa tidak tertantang selama pertarungan. Ia datang ke medan perang untuk menguji dirinya melawan para ahli di level yang lebih tinggi. Di area luar, regu-regu biasanya terdiri dari para ahli tahap 2, yang tidak terlalu mengancamnya. Jian Wushuang bersemangat untuk memasuki area dalam untuk bertarung dengan para ahli yang lebih kuat. Saat Jian Wushuang tengah merenung, 10 sosok hitam muncul di cakrawala. Seseorang datang. Zhang Feng, yang memimpin kelompok itu, membunyikan peringatan. Yang lain mengangkat kepala untuk melihat. Mereka terkejut melihat sosok-sosok yang mendekat di depan mereka. Tak lama kemudian, mereka menyadari bahwa 10 sosok lainnya telah muncul di belakang mereka. Apa? Kemunculan tiba-tiba orang-orang ini mengejutkan kelompok itu. Sir Aks menatap pemimpin regu yang mendekat dan terkejut ketika menyadari siapa orang itu. Zhang Feng dan Feng Zi juga tercengang. Itu mereka, Tuan Aks, Zhang Feng, dan Feng Zi mengenali kelompok itu. Belum lama ini, sebelum Jian Wushuang tiba di medan perang berapi, pasukan mereka telah bertemu orang yang sama di area luar. Kemudian mereka dikepung oleh 20 orang, sehingga mustahil bagi mereka untuk melarikan diri. 5 rekan satu tim mereka terbunuh, 3 di antaranya cukup beruntung untuk melarikan diri. Tapi sekarang, orang yang sama, situasi yang sama, apakah hasilnya akan sama? Bagaimana itu mungkin? Petik 2. Tuan Aks, Zhang Feng, dan Feng Zi ketakutan. Ada begitu banyak regu di area luar yang luas sehingga hampir mustahil bagi 2 regu untuk bertemu 2 kali. Namun, mereka sekarang bertemu dengan orang yang sama. Situasinya persis sama. Itu jebakan. Orang-orang ini pasti telah meninggalkan jejak pada diri kita atau pada harta karun kita.
Setelah jatuh pada perangkap yang sama 2 kali, Sir Aks menyadari bahwa pasukan lawan secara khusus telah menargetkan mereka. Lei Dao, Si Ling, Yan Mo, dan Bing Yue tampak khawatir. Kedua regu musuh telah mengepung mereka, menutup semua jalan keluar. Sulit bagi mereka untuk melarikan diri, tetapi jika mereka berhadapan langsung, 3 dari 20 lawan adalah ahli di puncak tahap 2. Adapun pasukan Sir Aks, hanya Sir Aks sendiri yang memiliki kekuatan tempur puncak tahap 2. Kesenjangan kekuatan yang sangat besar antara kedua kelompok itu tidak dapat dijembatani bahkan dengan teknik alam milik Jian Wushuang. Sudah berakhir, Sir Aks tanpa sadar gemetar ketakutan. Pendekar pedang, Zhang Feng, Feng Zi, Lei Dao, Si Ling, Yan Mo, Bing Yue, panggil Sir Aks. Ada sedikit keputusasaan di matanya. Kedua regu itu pasti telah meninggalkan bekas padaku atau pada salah satu harta karunku. Aku khawatir mereka sengaja melepaskanku setelah mereka menyergap reguku terakhir kali. Tujuan mereka adalah menyergapku lagi. Mereka memiliki 20 ahli, termasuk 3 orang di puncak tahap 2. Kita tidak akan mampu melawan mereka, jadi ikuti perintahku nanti dan cari kesempatan untuk melarikan diri. Kita mungkin masih bisa bertahan hidup dengan bantuan teknik Swordsman's Realm. Ayo kita lakukan yang terbaik. Sir Aks berteriak, bajingan, bahkan jika aku harus mati, aku akan menyeretmu bersamaku, kata Lei Dao. Matanya penuh amarah, berusaha sebaik mungkin, kita tidak akan membuat mereka mudah membunuh kita. Zhang Feng, Si Ling, dan kawan-kawan lainnya tampak bertekad. Tekad yang gila terpancar di mata mereka. Mata Jian Wushuang menyipit, kali ini aku harus menggunakan kekuatan penuhku. Kedua pasukan musuh mendekat. Jian Wushuang dan rekan-rekannya dikepung oleh mereka. Si tua dengan alis berbentuk pedang menatap lawan-lawannya dan mencibir. Aku membiarkan mereka pergi terakhir kali untuk menangkap ikan yang lebih besar. Sekarang saatnya mengambil kembali kailku. Benar, kita tidak bisa menggunakan trik yang sama lagi, kata seorang pria setengah baya yang gemuk, seorang ahli di puncak tahap 2. Kita tidak perlu menunjukkan belas kasihan. Ayo kita bunuh mereka semua. Jawab tetua dengan alis berbentuk pedang dengan suara dingin. Ayo kita lakukan. Kedua pasukan musuh itu mematuhi perintah tetua itu dan menyerang maju. Ledakan, ledakan, ledakan. Gelombang kekuatan dahsyat menjalar ke seluruh area dan mengguncang tanah. Ke-20 ahli itu melesat ke arah Jian Wushuang dan rekan-rekannya dari segala arah. Sebagian besar dari mereka memiliki tatapan mata yang berapi-api. Beberapa penyerang terkekeh keras. Pendekar, tunjukkan kerajaanmu. Tuan-tuan, mari kita bertarung, kata Sir Aks, nyaris tidak bisa menyembunyikan keputusasaan dalam suaranya. Pertempuran dimulai. Esensi pedang yang mengerikan tiba-tiba meletus dari pasukan yang terdiri dari 8 ahli. Sir Aks dan Lei Dao melihat ke arah sumbernya dan melihat 2 hantu jiwa pedang yang luar biasa muncul. Masing-masing tingginya hampir 100 kaki. Hantu jiwa pedang menjulang di atas mereka seperti gunung. Esensi pedang yang luar biasa dan mengerikan terpancar dari 2 hantu jiwa pedang. Hantu jiwa pedang sepanjang 30 kaki adalah tingkat ketiga sementara hantu jiwa pedang sepanjang 100 kaki dianggap tingkat pertama. Ini berarti ada 2 jiwa pedang tingkat pertama. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika esensi pedang begitu kuat. Astaga, apa ini? Pedang jiwa hantu. Tuan Aks, Lei Dao, Si Ling, Yan Mo dan rekan-rekan lainnya tercengang. Kedua hantu jiwa pedang itu begitu dekat dengan mereka sehingga mereka dapat merasakan efeknya lebih dari yang lain. Pendekar pedang, Tuan Kapak menatap pemilik 2 hantu jiwa pedang. Dia adalah Jian Wushuang. Jian Wushuang tidak memiliki ekspresi apapun saat dia mengangkat telapak tangannya ke atas. Pedang pembunuh 3 muncul di tangannya. Kekuatan senjata sihir tingkat 1 segera terpancar keluar. Hal ini diikuti oleh sungai darah yang dahsyat yang menyapu dan menutupi seluruh area. Kedua regu musuh terjebak di dalamnya. Alam pedang yang tak kasat mata tergantung di atas sungai darah. Jian Wushuang baru saja memainkan Road to the Underworld dan Tenfold Realm. Kekuatan dari jiwa pedang kelas 1 ganda terkumpul dalam tubuh Jian Wushuang. Jian Wushuang telah mencapai kekuatan puncaknya saat ia mengeluarkan pedang pembunuh 3 kali. Ia melangkah maju, menyeberang di depan rekan-rekannya, dan berdiri di depan orang yang lebih tua, yang memimpin serangan. Jian Wushuang mengacungkan pedang pembunuh 3 kalinya dengan kejam.
Serangan itu sunyi dan tidak disertai cahaya maupun bayangan pedang. Meski begitu, si tetua dengan alis berbentuk pedang dan pasukannya merasakan firasat buruk yang akan datang. Brengsek, sang tetua telah mengenali dua hantu jiwa pedang. Sungai darah juga memberikan tekanan besar pada mereka. Serangan Jian Wushuang membuat darah tetua itu menjadi dingin. Cepat, mari kita halangi dia bersama-sama. Teriak sesepuh dengan alis berbentuk pedang itu. Orang-orangnya mulai memperlihatkan jurus-jurus mematikan terbaik mereka. Penatua dengan alis berbentuk pedang dan pria parubaya yang gemuk juga mengerahkan kekuatan penuh mereka. Namun, astaga, gelombang yang tak terlihat itu memancarkan cahaya redup di bawah sinar matahari yang menyilaukan. Itu adalah seberkas cahaya pedang, yang hampir tak terlihat saat melintas di langit. Ah, bagaimana ini mungkin? Para ahli Markis Chang Yue histeris. Mereka menatap Jian Wushuang dengan marah. Mereka sadar betul bahwa serangan itu sangat kuat. Serangan ini, sang tetua membelalakkan matanya dan bergumam. Ia memuntahkan seteguk darah. Kecuali si pria setengah baya yang gemuk, semua orangnya ketakutan. Ada yang tubuhnya dibelah dua, ada yang senjata sihirnya dihancurkan, ada pula yang dipenggal atau organ tubuhnya dihancurkan. 8 orang pengikutnya pingsan sementara dia dan pria setengah baya yang gemuk itu terluka parah. Itu hanya satu serangan. Dia berada di tahap 3. Si tua dengan alis berbentuk pedang berpikir sambil linglung. Serangan Jian Wushuang lebih kuat dari ahli tahap 3 biasa. Alam Jian Wushuang telah menekan kekuatan tetua dan rekan-rekannya. Hal ini mengakibatkan 8 dari mereka tewas. Ahli tahap 3 jarang ditemukan di wilayah luar yang luas. Bagaimana aku bisa bertemu dengan mereka? Tetua itu ketakutan. Dengan menggunakan taktik khusus, dia dan pasukannya relatif berhasil dalam memburu pasukan Markis Piaoxue. Meskipun demikian, memasang jebakan bukanlah cara yang mudah. Sekarang, dia berhadapan dengan lawan yang kuat. Seorang ahli tahap 3 jauh lebih kuat daripada ahli tahap 2. Ia akan mampu menghadapi seluruh pasukan sendirian. Seorang ahli tahap 3 yang lebih kuat bahkan akan mampu membantai semua anggotanya. Dengan teknik pedang jiwa dan alam kelas 1 ganda, kekuatan tempur Jian Wushuang dapat dibandingkan dengan ahli tahap 3 yang lebih kuat, sehingga ia mampu membunuh 8 lawan dengan mudah. Suara mendesing, kilatan petir menyambar sungai darah dan muncul di hadapan si tua-tua dan lelaki gemuk setengah baya itu. 2 garis cahaya pedang melesat keluar. Dibantu oleh kekuatan jiwa pedang, cahaya pedang itu menembus udara dan menuju ke arah 2 lawan, yang mencoba menangkis serangan itu. Namun, mereka jauh lebih lemah dari Jian Wushuang. Astaga, astaga, 2 garis cahaya pedang dengan mudah menembus tubuh mereka. Jian Wushuang baru saja membunuh semua 10 lawan. Orang barbar itu menyaksikan pembantaian Jian Wushuang terhadap pasukan lain dan segera mundur tergesa-gesa bersama orang-orangnya. Setelah mengusir si tua dan si pria setengah baya yang gemuk, Jian Wushuang menyadari bahwa dia tidak dapat memburu pasukan lainnya karena mereka telah menghilang. Ketenangan telah pulih di wilayah tersebut. Rekan-rekan Jian Wushuang menyaksikan kejadian tersebut dan sangat terkejut. Jian Wushuang menarik auranya. 2 hantu jiwa pedang dan sungai darah berangsur-angsur menghilang. Jian Wushuang berjalan mendekati mereka. Pendekar, Tuan Aks menatap Jian Wushuang tanpa berkata apa-apa. Ini adalah pertempuran yang sengit, dan pasti telah menarik perhatian banyak orang. Mari kita pergi sekarang dan bicara nanti, saran Jian Wushuang. Baiklah, Sir Aks mengangguk. Pasukan itu berangkat. Setengah hari kemudian, mereka berhenti di sebuah gunung. Haha, pendekar, kau hebat sekali. Lei Dao, yang berhubungan baik dengan Jian Wushuang, memeluknya erat. Pendekar pedang, Tuan Aks, Siling, dan rekan-rekan lainnya memandang Jian Wushuang dengan kagum dan terima kasih. Mereka telah bersiap untuk bertempur sampai mati. Tanpa diduga, Jian Wushuang telah membunuh semua anggota pasukan tetua. Seharusnya aku memikirkannya, bagaimana mungkin seorang ahli yang menguasai rilem teknik hanya berada di tahap 2. Sir Aks berseru, Sword Soul Phantom selalu menjadi sesuatu yang kita cita-citakan. Mengenai Sword Soul Phantom, para pakar lainnya tidak dapat menahan pujian mereka. Kekuatan jiwa itu kuat tetapi aneh. Ada tingkatan yang lebih tinggi dari 3 tahapan tertinggi alam suci, tingkat penentang alam. Seorang ahli di level penentang alam tidak jauh lebih lemah dari seorang penguasa, ahli alam awan. Ini karena dia memegang kekuatan dari jiwa yang terbangun.
Jian Wushuang telah membangkitkan jiwa pedang tingkat pertama ganda dan akan menjadi bahan banyak kecemburuan. Kau memiliki kekuatan tempur yang hebat meskipun kau belum memadatkan tanda asal. Saat kau melakukannya, kekuatanmu akan meningkat secara eksponensial. Kemudian, kau mungkin menjadi sekuat para ahli di level yang menentang alam. Jika kau memadatkan lebih banyak tanda asal, kau akan mengejar para bangsawan, kata Sir Aks dengan iri. Pendekar, kau menyembunyikan kekuatanmu dengan baik. Terlalu kuat, yang lainnya mendesah karena emosi. Jian Wushuang tersenyum tipis, tetapi ekspresinya segera berubah serius. Tuan Aks, Tuan, saya harus memberitahu Anda sesuatu. Lei Dao dan yang lainnya memandang Jian Wushuang. Aku ingin pergi ke daerah dalam sendirian, kata Jian Wushuang. Rekan-rekannya bertukar pandang dan tertawa. Kami semua sudah menebak apa yang Anda inginkan, kata Sir Aks sambil tersenyum. Semua ahli yang memiliki kekuatan tempur tahap 3 bepergian sendirian di Flaming Battlefield, dan sebagian besar dari mereka akan tinggal di area dalam. Hanya kami, para ahli di tahap 2, yang bekerja sama dan tinggal di area luar. Berdasarkan kekuatan tempurmu, kamu bahkan lebih kuat dari seorang ahli di tahap 3. Area dalam adalah tempat yang tepat untukmu. Sir Aks dan yang lainnya tidak terkejut dengan keputusan Jian Wushuang. Teknik alamnya berguna dan mereka enggan melepaskannya. Tetapi mereka tahu bahwa seseorang dengan kemampuan seperti dia seharusnya pergi ke inner area. Area luar adalah tempat bagi para ahli di tahap 2, tidak akan menantang Jian Wushuang. Area dalam, yang penuh dengan para ahli di tahap 3, lebih cocok untuk Jian Wushuang.